Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Ya, Memang apa katanya dia itu ada benarnya. ada betulnya ya. Ada benarnya ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Yang keempat itu jenis ilmu saya dulu. Nah, jenis ilmu saya itu mantra, susuk mas, dan yang ketiga pusaka dimasuk dalam badan. Waduh. Dan itu seumur hidup tidak boleh menikah. Nah, kendalanya dukun-dukun banyak menikah. Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Ya, Memang apa katanya dia itu ada benarnya. ada betulnya ya. Ada benarnya lah ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oh, oke. 95% itu penipuan. Penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya? Itu 95% di masyarakat. Oke. Tetapi kalau ada yang palsu pasti ada yang asli dong. Ya, betul. Nah, yang asli ini ada 5%. Oh, Nah, yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oh, tanpa peperangan nggak akan muncul gitu. Jadi harus ada peperangan dulu baru muncul. Oke Pak. Nah, jadi tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan, ya Pak. Misalnya gini ya, orang yang kebal senjata logam, ya, belum tentu dia kebal kayu. Oh, begitupun sebaliknya. Oh, jadi dalam ilmu kebal, misalnya kita ngomong tentang kebal logam. ya. Itu ada berapa tingkatan ilmu-ilmu yang dijalanin gitu loh. Ya. Nah, kendalanya itu di masyarakat sekarang ini belum sampai level setinggi itu tuh sudah pamer-pamer di berbagai tempat gitu loh. Nah, contohnya gini. Pertama, kebal senjata tajam. Ya. Ada. Ada Pak ya. Nah, senjata tajam di sini celurit, Ya. setelah itu pisau. Tapi ingat, jangan coba-coba pakai katana asli. Oh. Apa yang membedakan Pak? Yang asli? Karena banyak impor. Setannya susah mengenali, udah lewat paspor dulu gitu loh. Ya kenyataannya orang yang punya ilmu kebal, karena katana itu kan dibikin sangat tajam Betul. dan baja. Betul. Dan ada katana tertentu yang terbuat dari meteor. Waduh. Bahan bakunya. Nah, yang bahan bakunya meteor inilah yang bisa menembus ilmu kebal. Oh, jadi harus import dari langit Pak ya? Bisa nembak. Tapi tidak semua katana. Oke. Karena gini ya, orang boleh kebal senjata tajam apapun, Ya. tetapi kalau terkena senjata yang ditempa dari meteor, itu banyak tembusnya. Oh. Bukannya ini ya, banyak tembusnya. Banyak tembusnya. Kalau banyak tembus berarti ada yang tidak tembus dong. Ya. Nah, yang tidak tembus itu pun Oh. seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh, bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor. Wow. Pada waktu saya ditusuk-tusuk dan mempan, tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena sampai sekarang tidak hilang. Ada luka. Ada. Oh, ini ada goresan ini Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua iya ini ada goresan, ada bekasnya. Ini tapi kerisnya itu keris meteor, pusaka. Oh. Jadi untuk menusuk saya tidak bisa. Tapi Goresan. tidak membahayakan, menggores saja. Nah, senjata tajam pun yang bisa melukai seseorang yang punya ilmu kebal adalah senjata yang ditempa oleh empu dan itu bahan bakunya dari meteor. Dan empunya pun nggak sembarang empu Pak. Nggak sembarang empu. Dia harus punya keahlian khusus dan ilmu-ilmu khusus pasti ya. Mando pun juga mando khusus. Nah, mandonya itu pun pasti ada yang ditempa oleh meteor. Oh. Jadi dari batu meteor gitu loh. Jadi ini kita ngomong tentang orang bisa kebal semua senjata tajam, oke. Tapi belum tentu dia kebal dengan senjata yang ditempa oleh meteor. Oh, oke. Nah, Dan itu proses tempanya betul proses yang luar biasa Pak pasti ya. itu kan bahan bakunya mahal sekali. Itu Impor langit ya. Langit. Makanya saya mau ada katana, karena ada katana tertentu yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, rata-rata senjata yang ditempa meteor inilah yang bisa menembus orang punya ilmu kebal. Oke. Nah, kalau saya tidak bisa tertembus, tapi bisa melukai. Goresan itu ya. Goresan ini seumur hidup tidak hilang. Oh. Karena waktu itu keris yang ditancapkan ke saya itu mengandung racun. Oh, jadi selain itu dari meteor ada racun ya Pak ya? Ada racun. Dan sampai sekarang di sini Itu masih yang membekas. menyebabkan nggak bisa hilang Pak. Sampai sekarang tidak hilang. Sabetannya itu sampai sekarang. Udah sekian puluh tahun Pak ya? Wah, udah
30 tahun lebih. Waduh, 30 tahun. itu Pak Daud masih kayak rambut panjang. gondrong ya. Nah, yang pertama itu, rata-rata dukun-dukun itu kelasnya masih ada yang seperti itu. Yang dipraktekkan, didemokan. Nah, yang kedua, jenis kebal yang namanya pusaka. Nah, jenis pusaka itu seperti kulit bunta, wesi kuning. Nah, wesi kuning ya, wesi kuning. Setelah itu mustika delima, tulang Ya. kebulando, terusan ilmu wesi kuning. Nah, itu hanya kekuatannya untuk menahan peluru kaliber 9 mili. 95 Ya, yang pistol ya? yang pistol, yang model bulat. Nah, kalau ditembak itu enggak mempan. Tapi jangan coba-coba. Ditembakkan 5,56 kaliber. Ablol Yang lincip punyanya Ya. senapan serbu tentara itu. Tembus. Karena ininya kan Ya. gini, dia bisa peluru itu kan berputar gini ya. Ya. Nah, pada waktu kaliber 99 itu modelnya kan tumpul. Ya. Bukan yang runcing. Ya. Nah, itu kalau ilmu kebal yang jenis pusaka itu lebar. kebal. Nah, makanya rata-rata tingkatannya di Indonesia yang paling lumayan tinggi itu masih kebal senjata jenis pistol kaliber 9 mili. Kan ada mili-milinya itu ya. Ya. Pokoknya yang modelnya bulat gini loh, Ya, betul. bukan runcing. Tapi jangan coba-coba tembak yang 5,56 Wah. karena lincip pasti tembus. Karena apa? Setannya pamit. Karena itu di luar posisinya. Wis pasti tebus itu. Tembus. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga nih ya. Ya, Pak. Tadi kan ada yang kebal jenis Senapan angin. kedua apa nih? Ini. Ya. Nah, ketiga itu adalah pusaka ditanam dalam badan. Oh. Nah, tapi ini jarang orang memiliki. Kenapa, Pak? Ada resiko sendiri atau bagaimana, Pak? Karena untuk taraf seperti itu tuh jarang yang punya gitu loh. Makanya yang dikata pesulap merah itu banyak trik-trik. Yang ini tuh ya ada benernya. Karena di masyarakat tuh yang beredar 95% tipu-tipu. Tipu-tipu. Yang 5% itu ada, tetapi adanya itu muncul waktu perang. Kalau kondisi damai, aman-aman, Nggak mungkin. jarang itu Jarang. muncul. Dan orang yang sakti hebat tidak mau dipertunjukkan di tontonan gini nih. Nggak mau. Ya. Karena dia punya ilmu bukan untuk cari duit, Betul. tapi untuk justru orang-orang seperti itu, dia cinta sukunya loh. Dia berperang untuk membela suku atau Suku. negara atau kerajaan. Nah, yang ketiga ini pusaka ditanam dalam badan. Waduh. Nah, Itu udah kelas tinggi, Pak ya. itu bisa menahan kaliber 5,56. Yang setan tadi kok kabur itu, Pak. Oh, ilmunya lumayan tinggi. Tapi jangan coba-coba senjata yang 7,62 kaliber. Waduh, lagi. Tembus juga. Karena ada, semua kan ada apa ya? Ada apa ya? Ada batas maksimal itu ada semua. Kaliber 762 ya, Ya. terus tembus. Jarak dekat loh ya. Jarak ini jauh kena. Karena itu ada daya maksimalnya. Oke. Nah, itu aja yang 5,56 dia tahan ini. Aduh, 552 atau 556 ya, lupa saya. Itu kaliber itu ya, Ya. itu yang udah pusaka. Tapi udah dalam badan, itu bisa nahan itu 5,56 kaliber. Luar biasa ya. Tapi ingat, nahan pelurunya pun tidak bisa nahan peluru 100 amunisi. Dia jebol. Ya maksimal dia nahannya ya 15 per 20. Itu udah maksimal. Kalau di dado 100 kali ya tembus. Kalau tidak percaya coba wae. Wah, ini ada yang komen 5,56 ini katanya, Pak. 5,6 mili. Nah itu kalau yang jenis pusaka pasti tembus. Oke. Kayak yang rata-rata tuh dukun praktekan itu yang kaliber 9 mili. Yang model tumpul. Yang bulat gini loh. Ya. Nah itu bisa menahan. Tapi jangan coba-coba 5,56. Apalagi dia show suruh nembak 100 kali pasti mati. Sekuat-kuatnya itu 15 sampai 20 peluru lah. Oke. Tetap ada batasannya. Nah, itu yang pusaka dalam badan. Ya. Tapi kalau mau ini lagi suruh yang 762 tembus juga. Karena kalibernya beda, daya ledaknya beda. Loh, semua itu ada batas maksimalnya. Ya. Nah, kadang itu guru saya ngomong gini, kamu saya latih jangan jadi orang edan cepat mati. Karena ilmu itu ada tingkatannya untuk melindungi gitu loh. Ya. Ada batas kemampuannya. Batas kemampuan kamu kaliber 9. Model tumpul, model kayak gini lah. Ya. Model kayak pistol itu. Nah itu dia bisa menahan. Tapi jangan coba-coba yang lincip gini, itu kan beda. Masuknya itu beda. Ya. Ininya kan beles, kan runcing sama tumpul kan beda. Nah, yang runcing ini kan Tetap muter, Pak. muter gini. Nah, kalau yang 556 jangan coba yang 762.
3 peluru habis itu selesai sama sniper. Nah, itu ada batas apa? Ada batas jumlah pelurunya juga. Tiga. Yang keempat itu jenis ilmu saya dulu. Nah, jenis ilmu saya itu mantra, susuk emas, dan yang ketiga pusaka dimasukkan dalam badan. Waduh. Dan itu seumur hidup tidak boleh menikah. Nah, kendalanya dukun-dukun banyak menikah. Berarti tidak mungkin menguasai ilmu itu. Jangan coba-coba. Sama kaliber 762 pasti tembus. Goodbye. Kalau saya udah hilang. Karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah, karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Yeah. Nah, itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru. 762 tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang digranat. Itu semua ilmu pasti hancur Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah, gini ya. Kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal itu yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter. Itu kan entakan peluru. Deng, 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 deng gitu kan ya. Nah, belum tentu kena kan. Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala udah kena semua. Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des, Pasti. 762, selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian. Itu saya rasa ya ada benarnya juga. Nah, tapi ingat, memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya, Nah, itu yang paling kuat Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Oh, Ingat, kebal senjata tajam bisa, tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya.